Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Surfaktan Unik. Yang pertama akan dibacakan oleh Ernawati. Baiklah, saya akan membacakan surfaktan kationik. Surfaktan kationik merupakan surfaktan yang memiliki muatan positif karena bagian alkilnya terikat pada suatu kation. Surfaktan kationik terionisasi membentuk banyak muatan positif kationik hidrofobik dan sedikit muatan negatif anionik hidrofobik. Surfaktan ini memecah dalam media air dengan bagian kepala bertindak sebagai pembawa sifat aktif permukaan. Next. Jenis-jenis surfaktan kationik. Surfaktan kationik dikategorikan berdasarkan jenis gugus fungsi penyusunnya. Gugus fungsi penyusun surfaktan kationik di antaranya yaitu fatty amine, amonium, dan heterosiklik. Contoh surfaktan kationik yang dapat kita ketahui, yang pertama ada alkyl trimetilamonium sulf, setil trimetilamonium bromid atau CTAB, kemudian setil trimetilamonium klorid atau CTAC, kemudian setil pyridinium klorid, benzalkonium klorid, benzaltonium klorid, kemudian ada 5-bromo-5-nitro-1,3 dioksan, kemudian dimetil dioktadekamonium klorid, yang terakhir ada dioktadetrilamonium bromid. Next. Aplikasi. Salah satu bentuk aplikasi kation surfaktan yang lain adalah sebagai antibakteri agent yang sering digunakan untuk disinfektan atau antiseptik. Kationik surfaktan mempunyai kemampuan untuk kuat melekat atau menyerap pada permukaan yang bermuatan negatif. Contohnya, pada suatu kasus kationik surfaktan melekat pada permukaan rambut. Kationik surfaktan tersebut akan sulit hilang jika hanya dengan proses pencucian atau proses keramas saja. Hal ini mengakibatkan suatu rambut menjadi hidrofobik, tidak dapat basah atau dengan kata lain menolak air, sehingga akan memenuhi permukaan rambut yang seolah-olah membuat rambut tidak dapat basah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Melisa. Baiklah, selanjutnya proses pembuatan surfaktan kationik. Surfaktan kationik biasanya diproduksi dari minyak bumi dan jenis surfaktan yang paling banyak dipakai adalah jenis CTAB dan CTAC. Dalam jurnal penelitian yang diacu, CTAC dapat diproduksi dari palmitil alkohol. Sintesis terdiri dari 2 tahap proses reaksi dan menghasilkan alkyl halida dan kuaternerisasi amina. Alkyl halida disintesis dengan setil alkohol bereaksi dengan tionil klorid dan pyridin dengan perbandingan molar 1:3 pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam, yang kemudian akan menghasilkan setil klorid. Langkah kedua adalah mensintesis CTAC dengan mereaksikan setil klorid dengan trimetilamin. Rasio molar bahan ini adalah 1:3. Proses ini berlangsung selama 6 jam pada suhu 50 derajat. Selanjutnya, salah satu jenis surfaktan kationik yang berhubungan oleh produk oleokimia, yakni salah satunya fatty amin. Fatty amin adalah salah satu produk oleokimia yang dihasilkan dari turunan minyak kelapa sawit. Fatty amin merupakan turunan berbasis
nitrogen dengan rumus kimia RCH2NH2. Fatty amin berasal dari hidrokarbon C12C18 yang dapat diperoleh dari asam lemak fatty acid. Dalam industri fatty amin banyak digunakan pada industri deterjen, pelembut kain, cat, kosmetik, dan industri agrokimia lainnya. Bahan baku pembuatan fatty amin berasal dari bahan oleokimia yaitu fatty acid. Fatty acid sendiri merupakan asam lemak yang memiliki rantai hidrokarbon yang cukup panjang. Fatty acid sebenarnya adalah pengembangan lanjutan dari olahan kelapa sawit yang berupa CPO dan CPKO. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.